Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Fondasi Podcast Dua alias ini. Hari ini kita akan membahas suatu peristiwa di mana melampaui nalar manusia dan juga menembus ruang dan waktu, yaitu Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi dalam satu malam pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian pergi ke langit ketujuh dan menerima wahyu berupa sholat. Tapi yang menarik di sini adalah kenapa peristiwa itu terjadi ketika Nabi pada titik terendah, yaitu di mana Nabi dalam keadaan sangat sedih melihat kehilangan dua sosok yang sangat dicintainya. Ya, selengkapnya mari kita bahas bersama narasumber yang istimewa. Di sini kita bersama dengan Dr. Muhammad Ilham Sudi MPD sebagai Kepala Madrasah Mandua Pasuruan. Kemudian tamu yang sangat spesial. Beliau yaitu Ustaz Nofuan SPDI MPDI. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Madrasah Diniyah alias ini tingkat Lula. Kemudian juga menjabat sebagai anggota wakil Katib PJNU Kabupaten Pasuruan dan juga menjadi anggota LBM PWNU Jawa Timur. Selamat siang, Pak Ustaz. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ini Mbak Isra Mi'raj ini tidak pernah ada habisnya. Iya, benar. Menarik. Misalnya karena saya ini, ya, setiap tahun ini adalah agenda yang menjadi sejarah dari umat Islam. Betul, betul. Mungkin yang kita banyak pertanyakan ya, ini sesungguhnya Isra Mi'raj ini kalau kita sering mendengar perjalanan satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit. Sebelum membahas ke sini, eh, kenapa sih kok Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi dalam keadaan sulit atau titik terendah? Mungkin kalau zaman sekarang bulannya berempat gitu. Gitu ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Menarik sekali tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Pertama, kita harus memahami apa tujuan daripada Allah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan malam yang dinamakan dengan Isra Mi'raj itu sendiri. Termasuk dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini yang harus kita garis bawahi adalah linuriyahu min ayatina. Setidaknya ada 3 tujuan pokok di dalam perjalanan Isra Mi'raj kali ini. Yang paling utama adalah tujuan untuk menerima wahyu paling penting, yaitu kewajiban sholat fardu. Allah secara langsung mengundang Nabi Muhammad ya, untuk menghadap ke beliau, tidak seperti halnya Nabi yang lain. Ketika untuk bertemu Allah, itu Allah masih mengadakan perjanjian dulu, semisal dengan Nabi Musa ya. Wa wa'adna Musa salasina lailata. Nah, ada perjanjian. Pertemunya pun di Gunung Tutsina, tidak sowan kehadiran Allah, tidak. Jadi di Gunung Tutsina. Kembali ke tujuan Isra. Yang pertama adalah pentingnya menerima wahyu salat, yang mana salat ini adalah sebagai imaduddin atau tiang agama. Kemudian di ayat liyahu min ayatina, Allah punya tujuan untuk memberitahukan, menunjukkan atau menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Artinya tanda kebesaran beliau kan tidak terbatas, baik di malakutil samawat wal ardi, di kerajaan langit maupun kerajaan bumi. Makanya ulama menjelaskan sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah 2 mukjizat yang terpisah sebenarnya. Isra ini mukjizat tersendiri, Mi'raj juga mukjizat tersendiri. Karena apa? Ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya Allah
ini disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad, baik ketika beliau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Mustawa dan sampai Aras, itu sebenarnya ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang beda dimensi di bumi dan dimensi langit. Makanya para ulama pakar tafsir hadis itu banyak yang menjelaskan bahwa mukjizat Isra Mi'raj ini adalah terpisah. Nah, tadi juga disinggung peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di saat titik paling nadir atau titik paling sedihnya Rasulullah di masa hidupnya beliau. Ya, seperti yang kita ketahui di Sirah Nabawiyah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di malam 27 Rajab tahun ke-10 dari risalah kenabiannya beliau. Artinya beliau saat itu sudah berusia 50 tahun. Ya. Dan saat itu memang kondisi beliau sangat terpuruk karena kehilangan dua orang sekaligus yang paling dia cintai, paling dia sayang, yaitu istri paling dia cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau ini istimewa, pernah beliau mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah menyebutkan nama beliau dan mengagung-agungkan beliau. Ya. Nah, setelah Khadijah ada paman beliau Abu Thalib sudah meninggal dunia. Jadi Abu Thalib ini satu-satunya paman yang selalu mendukung, menjaga keberadaan Rasulullah, mendukung dakwahnya beliau sejak beliau umur 8 tahun sampai beliau wafat. Tidak sekalipun Abu Thalib berlepas tangan. Makanya di tahun itu dikenal dengan Amul Husni, yang mana Allah Ta'ala di samping bertujuan untuk menurunkan wahyu sholat, kemudian linuriyahu min ayatina, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan tujuan yang ketiga ini adalah menghibur Rasulullah yang pada saat itu adalah beliau sangat bersedih sekali, maksudnya dinamakan dengan Amul Husni. Itu sekilas pengetahuan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama di kitab Sirah Nabawiyah. Tadi saya menarik sekali, ketika tadi disebutkan bahwasanya antara Isra dan Mi'raj ini adalah dua mukjizat yang Iya, betul. jadi kita juga pertanyaan, kenapa kalau memang itu dua, Iya. kenapa kok nggak dari Masjidil Haram langsung saja enggak? Iya. Sama-sama gitu nih Iya. ya. Daripada harus transit dulu di sini ke Masjidil Aqsa terus ke atas. Itu mungkin ada problem. Ya. Kalau yang kita tahu kan kalau dari Masjidil Aqsa ke atas itu kan jelas menerima wahyu, sholat juga ya lah. Mungkin kita bahas yang di ini, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menarik sekali. Memang banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap di dalam peristiwa Isra. Jadi sebenarnya Rasulullah itu mengalami 3 kali pembedahan hati sebenarnya dalam hidupnya. Pertama beliau masih umur 4 tahun ketika dirawat oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Beliau ketika main-main di belakang rumah ditemui malaikat Jibril dan dibuka hatinya, dibersihkan. Yang kedua ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira, itu juga beliau sempat dibedah hatinya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau sedang tiduran di Masjidil Haram. Tapi sebenarnya ini bukan tidur sungguhan. Bainan naum wal yaqadha, kalau ulama menjelaskan itu antara tidur dan terjaga. Beliau diapit oleh 2 paman, yaitu Sayyid Hamzah dan Sayyid Ja'far. Beliau di tengah-tengah, dan saat itu malaikat Jibril datang, dibawanya ke samping air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, kemudian dibedah, dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam, hatinya diambil dan ditaruh di sebuah bejana atau wadah terbuat dari emas. Dan di situ ada pengambilan satu organ hati yang dinamakan dengan Al-Alaqah As-Sauda. Inilah tempat persembahyangannya setan. Al-Alaqah As-Sauda dibuang. Jadi Rasulullah tidak sedikit pun ada setan yang bisa bersembayang di hati beliau. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ. Malaikat Jibril meletakkan
4 unsur di hatinya itu. Setelah dikeluarkan Setelah dikasih. dikeluarkan ya, di 4 unsur kalau ada terkopil emas, dikasih 4 unsur. Yang pertama adalah hilman. Hilman itu sikap bijaksana dan santun. Kemudian ilmu, yang kedua ilmu, pengetahuan. Ya. Maka tidak ada manusia yang pengetahuannya lebih daripada Rasulullah. Itu adalah jawamiul kalim. Yang ketiga ilman, ya. Yang pertama ilman, yang kedua ilman, yang ketiga yakinan. Maka dari sisi manusiawi tidak ada manusia yang keyakinannya itu melebihi daripada Rasulullah. Apapun sikap yang diambil Rasulullah pasti dia itu yakin. Dan yang terakhir yang rumah itu adalah Islam. Ya. Islam itu artinya tunduk dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sisi manusiawi Rasulullah itu sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Ada unsur ilman, yakinan dan Islam. Nah, itu. Lalu kemudian Rasulullah diajak perjalanan dengan menggunakan hewan kurbangan yang kita kenal dengan hewan buros itu ya, itu hewan surga yang ukurannya itu lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada biwal. Tapi langkahnya itu sejauh mata memandang, titik terakhir itulah langsung bisa digapai. Jadi tidak, istilahnya tidak heran kalau perjalanan Islam ini hanya cukup ditempuh waktu 1 malam. Nah, tadi dipertanyakan oleh Pak Albert ya, kenapa kok nggak langsung aja naik ke Ya, harus transit dulu. Nah iya Pak, harus transit dulu ke apa itu namanya sama Sidil Hasan. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi ya, ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra itu linuriya bin ayatina, bahwa perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini di sini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad yang di sini sangat menakjubkan sekali. Semisal ketika di perjalanan Rasulullah itu menyaksikan sekumpulan orang yang kepalanya dipukuli hancur, kepalanya itu lagi dipukuli lagi hancur lagi dan seterusnya seperti itu. Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, siapa itu? Itu adalah kaummu yang enggan menjalankan sholat, kaum yang bermalas-malasan menjalankan sholat. Itu di tengah perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa juga menemukan satu kaum, sekumpulan kaum yang harusnya dibutuh dikasih apa itu namanya Panas iya dikasih butuh semacam timah gitu ya. Dia mereka dimakan sampai berkali-kali makan sampai kulitnya itu membesar. Tapi tidak bisa berak karena ditutup. Ya, Rasulullah tanya, siapa mereka ini? Jawab oleh malaikat Jibril, mereka ini adalah umatmu yang tidak mau bersedekah. Jadi hanya mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sedikit pun, sulit mengeluarkan sedekah. Dan banyak peristiwa di situ, peristiwa pemakan riba, kemudian peristiwa yang ahli sedekah itu baru menanam di depannya, yang baru ditanam di belakangnya langsung panen itu ya, sebutin ya tuh hamba itu juga diperlihatkan di peristiwa itu. Kemudian Rasulullah dilewatkan ke Yasrib melalui Yasrib ya, Yasrib yang Madinah ya. Yasrib ini nanti kamu akan bertempat tinggal di sini kata Yesus. Kemudian Rasulullah juga melintasi gunung Tursina tentang mengajarnya Nabi Musa menempati dia. Kemudian terakhir beliau sampai di Masjidil Aqsa. Ya, disinilah semua para utusannya Allah, para nabi Allah berkumpul dan Rasulullah menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Jadi kenapa kok yang ditanyakan kok harus ke Masjidil Aqsa dulu? Satu, Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kali umat Islam. Bahwa diwajibkan satu Masjidil Haram ya, kalau wajah dasar kalau Masjidil Haram ya kan, itu sebelumnya itu Masjidil Aqsa yang menjadi kiblatnya umat Islam ya. Makanya kemudian disuruh pindah ke Masjidil Aqsa. Itu satu hal penting kenapa kok harus ke Masjidil Aqsa, karena tempat berkumpulnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
Kemudian ada kilas balik apa itu ya istilahnya flashback bahwa risalah kenabian ini pusatnya ya di Palestina. Hanya Nabi Muhammad kan yang berbeda Arab. Iya, Ya, sebelumnya kan Bani Israel itu sebenarnya ya dari Palestina. Jadi itu. Barangkali yang menarik yang terakhir tadi, jadi pertanyaan kenapa kok ke Masjidil Aqsa? Nah, salah satunya adalah kesinambungan Kesinambungan salah pada tafsir. salah ya. Karena para nabi-nabi terdahulu itu banyak dari Palestina. Ya. Nah, makanya kemudian Nabi ke Palestina itu dalam rangka untuk nyambung Nyambung risalah tauhid ajaran Nabi dengan ajaran dengan Islam. ajaran Nabi yang dibawa sebagai Nabi terakhir. Jadi memang tidak putus. Ya. Nah, kemudian ini juga melambangkan yang kedua sebagai kepemimpinan universal. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah pemimpin seluruh umat manusia di dunia. Makanya kemudian disimbolisasikan sholat berjamaah kanjeng Nabi sebelum dimi'rajkan itu sholat berjamaah dengan para nabi. Karena para nabi waktu itu dihadirkan di Masjidil Aqsa, kemudian sholat berjamaah. Malaikat Jibril meminta kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi imam sholat. Ada yang menyebut para sejarawan, Nabi sholat apa? Mau perintah sholat masih belum. Ada yang menyebut sholat tahiyatul masjid. Nah, sebenarnya sholat subuh itu ada sebenarnya. Nabi Adam itu sholat subuh. Jadi sholat tahiyatul masjid, Nabi memimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu pemimpin para nabi sebelumnya. Sehingga sebagai penutup para nabi, maka Nabi Muhammad sebagai tunjuk dan Rasul sebagai Nabi Utamul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau bisa saya ringkas, memang perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa ini hanya pelajaran. Banyak sekali pelajaran. Dan terakhir di Masjidil Aqsa ditunjukkan bahwasanya Nabi ini adalah utusan terakhir dan sebagai penutup bagi penyambung risalah. Yang ketiga mungkin supaya masyarakat paham bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kota suci. Nah, ya, masjid yang dibanggakan oleh umat Islam, sehingga masjid hari ini masih diperebutkan oleh 3 agama. Termasuk masjid ketiga yang dianggap masjid suci setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terima kasih, Pak. Ini sangat menarik kasusnya. Kalau kita mungkin sebagai umat Islam, kalau menerima cerita seperti itu, harus Sebenarnya enggak. Bagaimana dengan orang awam yang mendengar Nabi itu paling yang pasti mereka anggapannya nggak masuk Nabi. Pasti kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Pasti kok bisa ada hewan seperti Ya. kalau tidak mungkin ada secara sains atau bisa dilogikakan lah, meskipun tidak semuanya, mungkin sedikit bisa dibuat kita sebagai umat Islam berhujat untuk orang-orang yang tidak percaya dengan hal seperti ini. Ya, baik. Barangkali Mungkin partai Pak dulu. saya coba memberikan penjelasan dari sudut pandang yang kekinian ya, misalnya. Karena hari ini anak-anak sudah pikirannya, generasi Z itu sudah berpikirnya adalah logika. Jika diajak berpikir soal bagaimana dahsyatnya Israel, itu kemudian mereka menurut saya tadi nonsen ya, nonsen Sama Padahal sebenarnya Israel itu adalah gambaran dunia sekarang, bahkan dunia yang akan dulu tidak dikenal namanya teknologi canggih. Itu Rasulullah sudah diajak oleh Allah, diperintah oleh Allah melaksanakan teknologi yang sangat canggih. Hari ini teknologi kita sudah luar biasa. Itu pun tidak bisa mengalahkan bagaimana Rasulullah bisa menjalankan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit 7 turun lagi itu dalam 1 malam. Teknologi manapun tidak bisa menjawab. Tapi setidaknya anak-anak kita pahamkan bahwa teknologi itu ternyata bisa menjawab semuanya. Anda bisa ngomong hari ini dengan orang sejauh ribuan kilometer, itu tidak membutuhkan jarak dan waktu. Bagaimana Rasulullah menjalankan perjalanan begitu jauhnya, itu Allah sangat kuasa. Ini teknologi buatan manusia. Itu bisa kita lakukan, apalagi buatan Allah. Makanya kemudian kita memang harus memberikan pemahaman kepada generasi Z tentang teknologi ya dengan teknologi, dengan logika. Bahkan kemudian yang para seniman pun ya ketika menyatakan bahwa
ketidakpercayaan kepada perjalanan Rasulullah itu, dia cerita bahwa ada semut, ya, ada semut cerita dengan semut yang lain kan gitu ya. Iya. Saya sudah datang ke Makkah bersama-sama orang-orang di sana. Semut yang diceritain nggak percaya. Gimana kamu jalannya? Nah ternyata hasil cerita semut itu masuk di dalam bajunya jamaah haji. Itu kan guyonan, tapi kalau dilogikakan ya masuk juga, ya. Sehingga hari ini sudah tidak kita harapkan lagi anak-anak yang berpikiran sangat luas di teknologi yang kemudian tidak bisa mencerna bagaimana Islam itu. Seperti itu. Ya, cuma teknologi sekarang itu artinya sudah ada dari dulu, sudah mencerminkan Sudah Islam ini sudah mencerminkan masa depan saya. Cuma bahasa dan pemahamannya Nah, beda. itu beda. Ya, jadi gini memang apapun yang ada di Islam ini sebenarnya banyak memang yang abnormal, Ya. artinya yang irasional, Ya, tak masuk. tidak masuk akal, tidak logis dan sebagainya. Tapi Islam kan mengajarkan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi Nah, baru wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu ya orang yang mengimani terhadap hal-hal yang gaib, yang nggak kasat mata. Ya. Itu diajarkan oleh Islam. Baru wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sholat. Imani hal-hal yang gaib, susah kubur masih gaib, nggak kasat mata. Yaumul hasr, yaumul mizan, yaumul hisab, semua yang gaib. Yang jelas Allah gaib. Ya, Ya, maka sebelum sholat kenali Allah kenali dulu. Allah. Sehingga kalau sudah kenal barang gaib yang namanya Allah, sholat bisa dilakukan. Bisa dilaksanakan. Bagaimana dia tidak percaya kepada Allah kemudian mau sholat yang gitu. Nah, itu ya. Bahkan Logis, nah. fenomena alam yang nggak logis, kayak percampuran air tawar dengan air laut yang terjadi itu kan itu sudah dijelaskan di Al-Quran, itu kan marjal bahraini yang takian kan gitu. Ada aku hurat bahada mutumujat, yang ini rasanya tawar, yang ini rasanya asin, kumpul jadi satu senyawa. Tapi rasanya bisa dibedakan, Iya. warnanya bisa dibedakan. Itu nggak masuk akal di rumus apapun nih. Tidak ada. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan sebegitu. Iya. Gitu. Mungkin sekarang itu TV itu dianggap setan. Itu yang Yang tuh, salah asumsi. ya, salah asumsi. Apalagi sekarang orang ini logika mistikal. Dia merusak daripada generasi muda gitu. Iya, iya. Paling rajin itu. Iya. Itu. Nggak masuk itu ya. Angan-angan wajar. Oke. Oke, terima kasih. Ini sangat banyak menjawab daripada pertanyaan yang menarik ya. Terus yang mungkin bukan terakhir ya. Karena intinya dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Iya. Sholat. Kenapa hanya sholat? Perintah sholat saja yang harus langsung dong. Zakat dan ibadah yang itu kan nggak perlu. Iya, iya. Cukup disampaikan dari lewat Al-Quran. Nah ini sepenting apa? Seurgensi apa? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Kenapa kok hanya sholat yang diwahyukan langsung Rasulullah bertemu dengan Allah? Yang lainnya kan melalui kurir atau malaikat Jibril. Nah, ini baca-baca candaan. Tidak langsung, artinya tidak langsung Allah, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya ritual sholat di dalam Islam. Artinya sholat itu adalah di samping sebagai imaduddin, ya, cocah ke atau tiang agama, yang mana waman makomaha komatin, waman hadamaha fakat hadamatin. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, yang menghancurkan sholat berarti menghancurkan agama. Di samping itu, di dalam ritual sholat ini ada satu aktivitas yang merupakan gabungan dari aktivitas dohir dan batin, ya. Jadi ada niat, kemudian ada gerak fisik, rukuk, sujud, ya. Dan dijelaskan di dalam satu hadis bahwa posisi manusia yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika di posisi sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih inda sujud. Paling dekatnya manusia dengan Allah itu adalah ketika berada di posisi sujud. Maka ketika sujud ini manusia benar-benar
memasrahkan diri, mengakui diri sebagai hamba, letakkan kalinya di tanah yang paling rendah, itulah posisi yang paling dekat. Ya. Kemudian di hadis lain juga dijelaskan awwalu ma yuhasabu bil yaumil qiyamah as-shalah. Besok di hari kiamat, ibadah pertama yang dihisab pertama kali oleh malaikat itu adalah sholat. Tidak ada ibadah lain yang dihisab pertama kali. Maka sholat ini sebagai barometer, sebagai apa itu namanya tolak ukur. Ketika sholatnya baik, ibadah yang lain akan dianggap baik. Ketika sholatnya buruk, maka bisa dipastikan ibadah yang lain akan buruk. Ya. Kalau saya dari sisi logika saja bisa. Kalau soal akamnya biar. Tapi soal logika, karena anak-anak itu berlogika. Iya. Berlogika, semuanya berlogika. Kalau enggak begitu mereka menolaknya. Kenapa sholat itu kok langsung dari Allah? Yang biasanya melalui kuring yang namanya malaikat Jibril. Nah ini sesuatu yang sakral sekali. Sholat ini adalah ibadah vertikal yang langsung pada Allah. Al-Quran saja yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu banyak orang yang menolak. Ya, dianggap itu hanya buatan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak yakin karena itu buatan Muhammad. Itu lewat malaikat Jibril, yang malaikat Jibril tidak bisa berbohong. Iya. Malaikat tidak ada berbohong karena nggak punya nafsu. Itu saja manipulasi data oleh manusia. Makanya kemudian Allah sudah tahu bagaimana manusia itu, gayanya manusia itu, maka perintah sholat Allah langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang sebenarnya faktanya malaikat tidak bisa langsung bertemu kepada Allah dan tidak diizinkan Rasulullah saja yang kemudian kepada Allah. Sehingga ketika itu disampaikan kepada malaikat Jibril, apa artinya Rasulullah dipanggil menghadap Allah kok masih melalui malaikat Jibril? Itu logika orang yang menolak. Iya. Ya, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Memang malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, beliau sudah pamit ke Rasulullah untuk naik lagi saya tidak ikut. Saya bukan makomnya untuk mengikuti Rasulullah. Nah, dalilnya Mi'raj ini kan juga ada di surat An-Najm itu. Walaqad ra'aynahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di saat itu Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Selama menyampaikan lahiran tidak mengatakan bukan manusia ya. Di Sidratul Muntaha saat itu Rasulullah menyaksikan wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Makanya malaikat sekarang dasarnya. Iya, sayapnya malaikat Jibril itu malah jumlahnya 60.000 atau berapa ya? Satu sayap bisa menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Satu sayapnya itu ulama seperti itu. Dan ketika mau naik ke atas menghadap ke hadratillah, malaikat Jibril sudah di dalam rumah. Jadi niat sholat ini adalah segala solusi dari semua permasalahan. Ya, Karena di mana kita itu paling dekat dengan Allah, ya, paling dekat dengan Sang Pencipta, dan setelah kita bisa menyelesaikan apapun yang masalah dunia, masalah akhirat. makanya kalau anak udah sekarang apa? Udah cepet Malah ini kalau Benar tinggal sholat. Bahkan kalau saya tahu saya ini psikolog. Bahkan ada apa itu namanya dari dunia motivasi. Kalau ada orang yang sudah apa itu namanya putus asa hidup, mau memperbaiki diri nggak tahu dimulai dari mana. Ulama mengatakan mulailah dari sholat untuk memperbaiki diri. Sholat itu ada pelajaran kedisiplinan, ada pelajaran apa itu banyak hal pelajaran di dalam. Jadi mulai diri untuk menjadi lebih baik. Kalau bingung memulai dari mana, mulailah dari sholat. Itu kan. Mungkin itu pesan dari Pak Ilham dan Ustaz Faik kepada generasi muda. Apapun masalah kita, yang penting sholat. Dalam keadaan terpuruk pun jangan lupa sholat. Bisa mungkin sekian Pak ya, karena sudah waktu cukup, bisa disambung pertemuan lagi. Karena aslinya
seru Ustaz. Ya, insya Tapi Allah. karena emang waktunya terbatas dan Semoga Mas ada waktu banyak lagi. oh enggak. Malah saya pinginnya itu bersesi-sesi. Iya. Mungkin Di sesi tempat iya, kalian di yang lain. lain di momen yang lain. Yang lain. Karena memang sangat menarik terkait dengan Islam dan juga masa kini ini sangat menarik. Cukup sekian, terima kasih sahabat Pandapas, Pondasi, sahabat Pondasi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.